Saudara Timnas Indonesia polesan pelatih anyar John Hartman siap berlaga di ajang FIFA Series 2026 di Gelora Bung Karno 3 hari lagi. Nah, 24 pemain pilihan Coach Hartman bersiap memberikan hasil terbaik pastinya. Bagaimana kemudian kita bisa membaca peluang Timnas untuk bisa menjuarai turnamen FIFA Series ini? Kita akan ulas bersama dengan analis sepak bola, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring bersama dengan Bung Firzi Idris. Selamat pagi Bung Firzi. Ya, pagi Mbak Risti, apa kabar pagi semua? Iya, kabar baik. Bung Firzi, ini kan kalau kita lihat ada 24 pemain ya yang kemudian menjadi pilihan dari Coach Hartman. Nah, dari nama-nama yang kemudian kita lihat 24 pemain, menurut Anda, apakah memang ini merupakan kebutuhan strategi ataukah kemudian ada faktor lain? Ini ada seperti ada izin klub, kemudian ada jadwal liga masing-masing. Seperti apa Anda melihatnya? Ya, kalau kita lihat dari 24 nama kan awalnya memang 41 nama awal dari dari Herman ya yang dipanggil 41 nama dalam professional squad sementara, terus habis itu direduksi menjadi 24 squad. Kalau terkait izin klub dan lain-lain menurut saya tidak masalah karena ini kan adalah FIFA Matchday, jadi setiap negara wajib untuk setiap klub wajib melepas pemain mereka ke negara yang bersangkutan. Nah, beda kalau misalnya nanti di Piala AFF itu baru nanti mungkin kita akan berhadapan dengan regulasi itu ya di Asian Championship. Tapi kalau ini adalah pemain-pemain terbaik yang bisa dipanggil, ya tidak ada masalah seperti itu. Oke, tapi kalau kemudian kita lihat juga ada nama-nama yang tersorot betul di publik begitu ya, comeback-nya Elkan Bagot. Nah, dari pengamatan Anda Bung Firzi, apakah kemudian Elkan Bagot ini akan jadi pemain inti dan apa yang kira-kira menjadi tugas dari Elkan Bagot, dari pelatih John Hartman ini untuk Elkan Bagot? Ya, Elkan Bagot nama lama yang hilang ya. Pertama masuk Timnas Indonesia 2021, tapi kemudian dia terakhir bermain bagi Timnas kan di Piala Asia ya 2024. Dia kalau nggak salah juga bermain di laga lawan Timnas Argentina. Jadi memang ini adalah pemain yang udah lama. Mungkin ya bagi sebagian orang merindukan dirinya untuk kembali ke Timnas Indonesia. Pemain yang berusia 23 tahun memang masih sangat muda, masih punya kesempatan untuk berkembang juga bersama Timnas Indonesia. Untungnya memang Elkan tidak bermain di dalam posisi yang krusial. Maksud saya tidak berada dalam situasi di mana jasanya benar-benar dibutuhkan dalam hal ini, bahwa ketebalan di lini belakang kita tuh tebal banget ya. Dengan adanya Elkan ini menambah ketebalan di lini belakang. Kita punya Kevin, kita punya Sandy, kita punya Rizky Ridho, Jordi bisa bermain di belakang, ada Justin, ada pemain-pemain lain yang banyak yang bisa bermain di posisi tersebut. Jadi menurut saya kehadiran dia menambah ketebalan, menambah persaingan dan menambah sisi saing dari para pemain yang ada di posisi tersebut, Mbak Disti. Oke, jadi ini persaingannya lebih ketat ya untuk lini belakang ya, karena memang ada Elkan Bagot ini ya. Betul. Oke, nah kalau tadi Anda sudah membahas soal itu, nah saya juga ingin mempertanyakan soal di lini tengah ini, Bung Firzi. Kalau untuk di lini tengah, apa yang kemudian menjadi catatan Anda jika melihat komposisi pemain yang kemudian sudah dipilih oleh Coach John Hartman ini, pelatih terlihat lebih suka gelandang petarung seperti Calvin Verdong, Joey Pelupessy ketimbang kemudian ada pengatur serangan? Ya, kalau kita lihat kan memang komposisi yang diambil untuk lini tengah juga menarik ya, karena kita ada Joey, ada Nathan, ada Ivar, dan setelah ini itu memang ada Beckham dan lain-lain. Karena Mark akhirnya namanya tidak dibawa ke dalam skuad akhir. Kita akan lihat apa yang akan dihadirkan. Apakah ini berarti Coach Hartman lebih mengutamakan bermain dari sisi weight, dari sisi lebar lapangan ya, karena kita punya Joey, kita punya Nathan, kita punya Ivar, itu kan hanya 3 gelandang yang bertahan ya, dengan karakter bertahan. Jadi mungkin 1 gelandang bertahan akan di situ. Ada Nathan juga bisa bermain. Jody Amat menariknya juga dipasang namanya dalam panggilan timnas itu dia sebagai gelandang ya, dan itu adalah peran yang dia emban bersama Persija Jakarta dalam beberapa laga terakhir.
pemain udah terbiasa bermain di sana. Kalau misalnya menghadapi tim-tim sekelas Saint Kitts and Nevis atau nanti kalau kita lolos lawan Bulgaria, seharusnya kita bisa melakukan beberapa eksperimen menjelang pertandingan nanti yang akan menjadi salah satu ujian pertama dari Coach Herman memang nanti di ASEAN Championship ya, di Piala AFF pada pertengahan tahun. Jadi ini adalah kesempatan bagus bagi Coach Herman melihat beberapa pemain eksperimen, dan kalau lini tengah jadi perhatian menurut saya juga sangat layak disebut seperti itu, karena kita lihat di pertandingan lawan Irak di kualifikasi Piala Dunia di Arab Saudi, bagaimana kita bermain di Arab Saudi, lini tengah kita sering ketinggalan dari para pemain gelandang serang lawan. Ini juga harus jadi perhatian pada pertandingan berikutnya. Oke, selain kemudian lini belakang, kemudian lini tengah, kemudian yang juga menjadi poin pentingnya adalah di sektor penyerang, striker. Nah, apakah kemudian Anda sudah melihat maksimalkah kemudian pilihan dari Coach Herman ini kali ini? Nah, siapa yang kemudian kira-kira akan jadi duet di lini depan kalau menurut Anda? Ya, memang lini depan patut dapat sorotan juga ya, karena di bawah Patrick Kluivert kita kesulitan mencetak gol, kecuali pertandingan lawan Taiwan di Surabaya ya, yang tidak bisa dijadikan acuan juga sebenarnya, karena lawan kita di situ peringkat FIFA-nya terlalu lebih rendah, dan itu lawan yang bukan awalnya dipilih untuk menjalani persiapan menuju round 4 kualifikasi. Di Arab Saudi kita mencetak 2 gol ke gawang tuan rumah, itu juga dari titik putih. Nah, ini juga harus jadi perhatian. Kita bermain 2 kali di SUGBK itu pada 2025 ya, kita hanya mencetak 1 gol ke gawang China, ke gawang Bahrain. Nah, ini pasti ketika menghadapi Saint Kitts and Nevis juga menurut saya rankingnya akan terlalu beda jauh nih. Mungkin ini juga normalnya seharusnya bisa jadi latihan juga bagi para penyerang kita ya, terutama Ole Romeni setelah dia kembali dari cedera, seperti apa penampilannya, karena di Oxford dia baru memainkan peran bits and pieces ya, jadi baru tampil sedikit seiring membangun fitnessnya. Ragnar bermain beberapa kali bagi AFC Dender, tapi dia juga belum bermain 90 menit. Terakhir dia bermain 18 menit ketika melawan Gent, itu juga timnya kalah. Jadi kita akan lihat seperti apa yang akan diberikan. Sementara kita tahu Mauro Zilstra juga belum bisa menjadi starter di Persija Jakarta. Jadi kita akan lihat seperti apa ramuan racikan lini depan yang dihadapi, yang akan dipersiapkan untuk menghadapi Saint Kitts and Nevis. Oke, kita akan lihat bagaimana ramuan yang akan diracik oleh seorang Coach Herman begitu ya, untuk bisa timnas ini bisa pemain ini bisa tampil ciamik begitu ya, Bung Firzi. Tapi yang kemudian saya ingin pertanyakan begini, pada saat kepemimpinan atau coach sebelumnya ada Kluivert, kemudian ada Shin Tae-yong, ada nama Mark Klok dan juga Hernando Ari yang kemudian dalam tanda kutip selalu menjadi langganan begitu. Tapi kemudian mengapa di era Coach Herman ini tampaknya belum terlihat? Ya, memang ini adalah pilihan ya, karena tidak bisa semua dibawa, dan ini kan pendaftaran untuk FIFA Series kan 23 pemain ya. Biasanya kan kalau FIFA Matchday itu para tim-tim bisa mendaftarkan hingga 30 pemain. Jadi mungkin ini adalah pertimbangan dari tim kepelatihan memberikan waktu bagi pemain-pemain yang mungkin dalam tanda kutip usianya juga lebih muda ya. Yang paling tua di lini tengah sekarang, yang paling senior adalah Joey Pelupesi di usia 32 tahun. Terus ada Kakak Yakob, itu juga dia bermain di lini serang sebenarnya di usia 28 tahun. Jadi Mark emang udah dari awal bilang bahwa ini adalah provincial squad ya, squad sementara di mana para pemain ini ada masuk, istilahnya ini adalah daftar standby ya Mbak Disti. Jadi para pemain ini 41 nama dimasuk daftar standby. Nanti dia udah tahu kok dari awal emang akan ada nama-nama yang akan dipotong ya. Jadi memang dalam 23 nama beberapa nama terpaksa harus ditarik keluar, dan salah satunya adalah itu. Hernando juga ya, kita tahu dia adalah kiper timnas ya, bermain di laga lawan Irak kalau tidak salah di round 2. Dia juga punya pengalaman di level ini. Tapi menurut saya Nadeo juga bermain luar biasa bagus, dan Cahya adalah kiper masa depan kita. Jadi kalau memang harus dipilih 4 kiper, Martin itu udah harus pasti masuk, dan juga Emil itu udah harus pasti masuk. Dan menurut saya ini emang adalah pilihan yang tersedia untuk sekarang. Tapi mungkin nanti ke depannya untuk ASEAN Championship nama Hernando bisa kembali masuk, dan mungkin juga nama Mark Klok kembali masuk.
Oke, kalau berbicara soal Martin Paes atau Emil Audero menurut Anda, kalau dari kacamata Anda? Ya, ya, memang Martin dan Emil sama-sama mencatatkan clean sheet ya kalau bermain di GBK. Martin itu kalau nggak salah udah bermain 4 kali ya di GBK. Terakhir dia main lawan Bahrain. Sementara Emil bermain lawan China ketika Martin mendapatkan scoring ya kalau tidak salah ketika itu sama-sama clean sheet juga. Kalau kita lihat memang keduanya setengah bermain bagus ya di liga mereka masing-masing. Tapi si Martin kan memang baru beradaptasi lagi di Belanda, dia kembali lagi ke Liga Belanda, dia bermain lagi di Ajax Amsterdam. Dia sudah bermain 5 kali dan tadi pertandingan terakhir dia bermain 1-1 lawan Feyenoord. Menurut saya dia juga kiper yang sangat-sangat solid tentu saja. Dan tapi menurut saya dalam hal ini Emil seharusnya dia bermain bersama Cremonese sejak awal musim, dia udah punya kontinuitas itu, dia udah punya momentum dengan apa yang dia hadirkan, dia bisa bawa. Menurut saya dengan pengalaman musim ini Emil seharusnya punya keunggulan ya dibandingkan Martin Paes. Tapi nanti akan semua tergantung dari pelatih John Hartman dan staf kepelatihannya, Mbak. Oh, oke. Itu tadi kita sudah membahas soal bagaimana strategi dan juga komposisi dari tim dari Indonesia. Tapi kemudian yang juga patut diwaspadai, yang juga patut juga diperhatikan adalah bagaimana kekuatan tim lawan Indonesia di FIFA Series ini. Bagaimana? Apa yang siapa saja yang perlu diwaspadai kalau menurut Anda? Ya, menurut saya lawan Saint Kitts and Nevis seharusnya masih mulus ya bagi timnas Indonesia karena kita menghadapi tim yang berada di ranking 154 dunia nih. Kalau kalah artinya ada sesuatu yang benar-benar salah. Tapi dalam kondisi normal seharusnya kita bisa melewati Saint Kitts. Nah, kalau kita melewati Saint Kitts itu kan artinya kita akan menghadapi Bulgaria, pemenang Bulgaria dan Solomon, Kepulauan Solomon. Bulgaria diunggulkan melawan Solomon karena mereka ranking 80-an dunia, tapi Bulgaria itu finish di grup E, di dasar grup E kualifikasi Piala Dunia mereka, Mbak. Mereka hanya menang sekali dari 6 pertandingan di sana, dan sepanjang 2025 mereka bermain 10 kali, itu mereka kalah 8 kali. Jadi mereka hanya mengambil seri sekali lawan Siprus, terus kemudian menang terakhir lawan Georgia. Jadi mereka nggak dalam kondisi bagus juga. Dan disinilah kesempatan kita ya untuk bisa meningkatkan ranking FIFA kita. Apabila kita bisa menang lawan Bulgaria, kita akan bisa meraup FIFA points, match points yang lumayan besar nih, karena perbedaannya cukup jauh ya. Kita untuk sekarang berada di ranking 120-an, sementara mereka di 80-an. Kalau kita bisa mengalahkan mereka, pengalinya, multipliernya akan banyak untuk poin kita naik terus ke atas. Tapi kemudian sejauh mana Anda bisa melihat peluang timnas untuk bisa menjuarai turnamen FIFA Series ini? Karena tadi yang disebutkan, kalau dari peserta di grup rasa-rasanya Bulgaria yang kemudian menjadi lawan yang terhitung berat dan kemudian bisa harus diwaspadai. Ya, kita tentu optimis ya, apalagi kalau kita ngelihat tim-tim Eropa datang ke sini perlu waktu untuk adaptasi. Kondisi Jakarta juga siang hari kan panas banget ya, sekarang panasnya luar biasa. Tapi sore ke malam itu hujan, lembab gitu, dan ini pasti akan struggling bagi para pemain-pemain Eropa yang datang ke sini. Memang kalau kita bicara pemain-pemain timnas kita yang dari Eropa kan mungkin udah lebih terbiasa dengan keadaan ini, kondisi ini ya. Tapi bagi pemain Bulgaria mungkin akan jadi challenge juga bermain di GBK, bermain dengan kondisi cuaca seperti ini, dan juga depan dukungan supporter yang kita harap akan kembali memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno. Karena terakhir timnas Indonesia bermain di GBK kan ketika kita menang lawan China dan Bahrain, itu juga 1-0. Dan ketika itu, setelah itu timnas bermain di Surabaya, habis itu bermain di Jeddah. Jadi memang November kita nggak bermain di FIFA Matchday. Jadi harapannya para penonton juga akan memenuhi GBK dan memberikan para pemain kita dukungan ekstra, sokongan ekstra, sekaligus memberikan tekanan kepada para pemain lawan ya, yang mungkin
saya yakin banget Saint Kitts and Nevis akan jarang ya bermain di stadion berkapasitas 60-an ribu, 70.000 seperti di GBK. Dan ini pasti akan memberikan tekanan juga bagi para pemain mereka. Jadi saya melihatnya seperti itu. Ada banyak faktor yang akan bermain pada laga nanti, Mbak. Oke, kita akan lihat bagaimana pertarungan yang akan nanti akan terjadi. Begitu kita berharap tentu saja Indonesia tetap berada menampilkan pemain-pemain yang ciamik dan juga penampilan yang ciamik juga. Terima kasih analis sepak bola Bung Firzi Idris telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Bung Firzi. Assalamualaikum, selamat pagi. Thank you. Waalaikumsalam.